Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Z2H Insight. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kabarnya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bisa berjumpa untuk berdiskusi serta sharing kepada sobat semua dimanapun Anda berada. Saat ini cuaca sedang mendung, mohon maaf karena mungkin pencahayaannya kurang karena lingkungan atau sekitar kita ini saat ini sedang mendung. Jadi mudah-mudahan sobat bisa memaklumi. Tetapi itu tidak akan membuat pembahasan kita menjadi mendung juga. Sebaliknya pembahasan kita akan tetap terus terang benderang. Nah, di salah satu video saya, tepatnya di episode Sekolah Islam versus Sekolah Kristen, itu ternyata lumayan ramai. Dan saya berterima kasih kepada sobat semua dimanapun Anda berada, karena dengan video itu kita lebih bisa menghidupkan kembali pendidikan-pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa pendidikan yang ada di Indonesia itu bukan semata-mata milik satu etnis, milik satu golongan dan milik satu keyakinan, tetapi semua yang ada pada elemen-elemen bangsa ini itu adalah semuanya ikut andil dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan. Nah, kemudian ada salah satu sobat kita atau subscriber saya yang meminta untuk membahas tentang kenapa sih di Indonesia itu dewasa ini sering terjadi hujat menghujat antara beda keyakinan, kemudian saling hujat menghujat antara beda golongan dan seterusnya. Apakah bangsa Indonesia seperti itu? Menurut saya bangsa Indonesia tidak seperti itu, karena memang bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar, kemudian bangsa yang sangat ragam, memiliki banyak bahasa, dan bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan. Tetapi entah kenapa dewasa ini banyak ditemui hujatan-hujatan serta ujaran-ujaran kebencian yang memang tidak mencerminkan bangsa Indonesia. Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Ayo kita belajar bersama dan mudah-mudahan kita tidak saling membenci. Kita putar dulu intronya. Anda pasti pernah tahu salah satu grup band papan atas Indonesia yang bernama Dewa 19. Ya, grup band Dewa 19 itu adalah salah satu band yang berasal dari Indonesia yang dikomandani oleh Ahmad Dhani. Tentu Ahmad Dhani adalah salah satu musisi yang pernah dimiliki Indonesia, dan saat ini Ahmad Dhani masih terus eksis untuk berkarya melalui lagu-lagu. Dan salah satu lagu yang sangat fenomenal pernah dirilis oleh album Dewa 19 yang bertajuk Laskar Cinta. Kenapa saya membahas atau mengaitkan episode ini dengan salah satu lagu yang berjudul Laskar Cinta dari Dewa 19? Karena di salah satu lirik dari lagu Laskar Cinta ciptaan Ahmad Dhani oleh Dewa 19 itu ada lirik yang mengajak atau seruan yang mengajak kepada kebaikan. Ya, saya bacakan liriknya atau petikan salah satu lirik dari lagu Laskar Cinta tersebut. Lagu ini tentunya sangat menganjurkan kita agar kita berbuat baik kepada siapapun dan senantiasa untuk tidak membuat ujaran kebencian. Liriknya lebih kurang seperti ini. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jangan sekali-kali kamu mencoba jadi Tuhan dengan mengadili dan menghakimi. Bahwasanya kamu memang tak punya daya dan upaya, serta kekuatan untuk menentukan kebenaran yang sejati. Bukankah kita memang tercipta laki-laki dan wanita, dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa yang pasti berbeda? Bukankah kita harus saling menghormati? Bukan untuk saling bercerai-berai dan saling angkat senjata. Nah, petikan lagu ini tentu adalah sebuah tamparan keras bagi kita. Karena di lagu ini
Unsur-unsurnya pun sangat banyak. Unsur keagamaan, unsur kebangsaan, nasionalisme, cinta, kasih sayang, toleransi, ada semua pada lirik lagu tersebut. Walaupun dalam tanda kutip saya bukan ahli lagu. Barangkali kalau salah silakan kita diskusikan di kolom komentar. Nah, yang menarik adalah lagu ini ternyata setelah saya telusuri itu mirip dengan salah satu ayat yang ada di Al-Qur'an. Ya tentu ini barangkali bukan cocokologi ya, tetapi metode-metodenya kan mungkin banyak ya, ada hermeneutika, kemudian banyak sekali, tetapi kurang lebih liriknya sama dengan petikan atau terjemahan dari salah satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau misalkan sobat punya tanggapan terkait hal ini, mari kita diskusikan di kolom komentar. Nah, ternyata setelah saya telusuri, petikan lirik lagu Laskar Cinta itu mirip dengan ayat Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, terjemahannya kurang lebih begini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal dan menghormati. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Kalau kita perhatikan antara ayat yang tadi saya bacakan, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, itu mirip-mirip dengan salah satu lirik yang dibawakan oleh grup band Dewa 19 yang berjudul Laskar Cinta, dengan album Laskar Cinta juga. Kenapa ini bisa begini? Barangkali Ahmad Dhani terinspirasi dari Al-Qur'an, karena memang kita tahu sendiri bahwa Ahmad Dhani itu beragama Islam dan beliau juga sangat menjunjung tinggi tentang nilai-nilai keislaman. Nah, mari kita diskusikan dengan episode kali ini. Kenapa bangsa Indonesia itu sekarang saling hujat-menghujat? Jadi tidak mencerminkan seolah-olah bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang menghargai toleransi, kemudian bangsa yang sangat besar, dan bangsa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan. Bung Karno pernah mengatakan begini, kalau jadi orang Hindu, jangan jadi seperti orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi seperti orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi seperti orang Yahudi dan seterusnya. Atau kalau jadi orang Buddha, jangan jadi seperti orang Cina. Kutipan ini pernah diungkapkan Bung Karno dulu ya, ketika Bung Karno masih memperjuangkan bangsa yang sangat besar ini, yaitu bangsa Indonesia. Kalau kita cermati, kata-kata beliau ini sesungguhnya adalah mencerminkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat besar. Di Indonesia itu berbagai macam suku bangsa ada. Mulai dari agama Islam ada, agama Katolik ada, agama Kristen juga ada, agama Buddha, Hindu dan seterusnya ada di Indonesia. Kemudian bangsa suku-suku yang ada di Indonesia juga banyak, ada suku Madura, suku Dayak, suku Batak, suku Betawi dan seterusnya. Tetapi entah kenapa saat ini atau dewasa ini banyak kita temui ujaran-ujaran kebencian yang mengatasnamakan agama, kemudian ujaran-ujaran kebencian atau saling hujat-menghujat antar sesama bangsa Indonesia atas nama etnis, atas nama suku, bahkan atas nama unsur politik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena begini, Indonesia itu kan lahir dari perjuangan. Jadi rakyat Indonesia itu dulu kan memang terpisah oleh pulau-pulau. Negara kita ini kan negara kepulauan. Tetapi biar bagaimanapun bangsa Indonesia itu sadar dulu. Ketika bangsa Eropa sudah mulai menjajah di Indonesia, bangsa Indonesia sadar bahwa kita harus bersatu untuk memerangi kolonialisme. Kita harus bersatu untuk memerangi imperialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah, dalam hal ini adalah bangsa Eropa. Jadi tidak memandang rasnya apa, tidak memandang agamanya apa, mari kita bersatu. Tetapi entah kenapa dewasa ini banyak yang seperti itu. Banyak yang saling hujat-menghujat seolah-olah dia paling benar. Kemudian ya kalau kita kembalikan kepada agama, agama itu kan adalah sesuatu jalan untuk menuju kepada Tuhan. Jadi selain agama itu the way of life, agama itu adalah bertujuan untuk memperbaiki sifat manusia. Karena kan dalam perspektif agama Islam,
Agama itu kan selain hablum minallah, hubungan dengan Allah, ada hablum minannas, yaitu hubungan dengan manusia. Jadi selain kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Allah, jangan lupa kita ada hubungan dengan manusia atau hablum minannas. Artinya kita harus berbuat baik kepada manusia tanpa peduli apapun agama mereka. Dan juga jangan lupa selain itu ada hablum min alam atau hubungan dengan lingkungan kita. Jadi itu kalau dalam perspektif agama Islam. Tetapi entah kenapa saat ini ada saja ujaran kebencian, seolah-olah mereka mengatasnamakan agama dan mengatasnamakan golongan-golongan tertentu. Padahal di Al-Quran sendiri tadi dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu memang diciptakan berbeda. Fitrah manusia itu berbeda. Suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia ini begitu banyak. Jadi memang sudah kodrat manusia seperti itu, berbeda-beda. Dengan keyakinan yang berbeda-beda juga. Tetapi kan biar bagaimanapun kita akan kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah, dan Tuhan itu tidak terdefinisikan. Kalau dalam Islam kan laisa kamitslihi syai'un. Artinya Tuhan itu tidak bisa terdefinisikan oleh apapun, tidak akan sama dengan interpretasi manusia siapapun. Karena memang semua agama kan mengajarkan kebaikan. Jadi jangan kita saling menghujat lagi. Artinya kenapa kita tidak perangi yang lebih dari itu? Maksudnya begini, kenapa kita tidak perangi korupsi yang merajalela? Kenapa kita tidak memerangi pemerataan yang sangat merajalela? Banyak sekali pejabat-pejabat pemerintah atau pejabat-pejabat manapun yang sangat tidak jauh dari ajaran agama ya. Kemudian kita sering menemukan pejabat yang korupsi, kemudian pejabat yang ketika disumpah beliau kan disumpah atas nama agama. Kemudian entah kenapa sumpahnya dilanggar. Kenapa ini yang tidak kita perangi? Kenapa kita malah saling hujat-menghujat atas nama agama? Kenapa kita harus saling hujat-menghujat atas nama golongan tertentu? Kenapa kita tidak memerangi yang demikian itu? Bukankah misi agama itu adalah untuk memperbaiki sikap manusia dan sifat manusia? Bukankah inti dari agama itu adalah jalan terbaik untuk melindungi siapapun? Bukankah itu yang disebut dengan beragama? Jadi orang yang mungkin pejabat-pejabat tertentu yang disumpah atas nama agama, kenapa dia langgar? Kenapa dia berani? Sehingga ini yang membuat bangsa Indonesia tidak maju. Ya, saya berbicara begini kan karena memang banyak sekali kan kasus-kasus yang marak terjadi saat ini. Betapa banyak pejabat-pejabat yang memang dalam tanda kutip melakukan hal yang demikian. Kenapa kita tidak fokus untuk memerangi ini? Kenapa kita malah fokus kepada ujaran-ujaran kebencian? Kita malah fokus kepada saling hujat-menghujat antar golongan-golongan tertentu dan mengatasnamakan agama-agama tertentu. Tentu ini kalau kita bicarakan dari segi nilai-nilai kebangsaan Indonesia, bangsa Indonesia itu kan adalah bangsa yang besar, yang memiliki ideologi Pancasila. Bangsa Indonesia itu adalah bukan negara yang bangsa yang menerapkan sistem syariat, tetapi Indonesia itu adalah agama yang memang agama Pancasila, agama yang bangsa yang memang berketuhanan. Tetapi juga bangsa Indonesia itu bukan bangsa yang dimiliki oleh satu agama saja, tetapi banyak agama di situ, dan kita dipersatukan oleh satu tujuan yang mulia, yaitu memajukan bangsa Indonesia. Tetapi entah kenapa itu jauh sekali dari nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Dari Bhinneka Tunggal Ika, bersatu tetap berbeda-beda tetapi satu, itu sepertinya kurang diterapkan oleh bangsa kita ini. Jadi barangkali perlu redefinisi kembali seperti apa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, seperti apa nilai-nilai ideologi Pancasila itu. Semakin kesini semakin banyak banyak penjambretan, banyak sekali kriminal, kemudian begal di mana-mana. Itu kan tidak mencerminkan bangsa Indonesia yang memiliki sila yang 5 itu. Kenapa ini tidak kita perangi? Kenapa kita harus saling hujat-menghujat? Kalau kita bicara masuknya agama di Indonesia itu kan dari kultur. Kalau Anda mungkin pernah membaca bahwa kalau di Jawa itu Islam masuk dari kultur. Salah satunya adalah Sunan Kalijogo itu memasukkan atau memadukan kultur wayang
dengan syiar Islam, sehingga masyarakat pada waktu itu, khususnya masyarakat Jawa, itu tertarik untuk memeluk agama Islam. Kenapa? Karena Sunan Kalijogo pada waktu itu memasukkan unsur budaya tradisional Jawa yang dipadukan dengan dakwah-dakwah yang bernuansa Islami, sehingga masyarakat tertarik pada waktu itu. Kenapa ini tidak kita kembangkan kembali, begitu loh. Jadi gimana ya? Kalau kita melihat ya, fenomena saat ini sangat jauh dari nilai-nilai seperti itu. Kita saling membenarkan, kita saling hujat menghujat, kita saling benci membenci. Padahal kita ini satu, kita ini bangsa Indonesia. Kenapa kita tidak perangi yang orang-orang kelaparan, kita tidak bantu itu. Kita memperkaya diri, kemudian kita lupa daratan, dan seterusnya. Padahal ya, kalau kita kembali lagi kepada perspektif Islam, karena memang di Indonesia itu kan mayoritas agama Islam. Dalam Islam yang ada di Indonesia itu kan dikenal dengan sikap tasamuh, artinya sikap saling toleransi. Kalau dalam bahasa Jawanya kan disebut tepo seliro. Jadi toleransi itu memang sudah tertanam di Islam, di Indonesia apalagi. Dulu saja waktu awal-awal Islam, di masyarakat Kota Mekah dan Madinah itu banyak yang berbeda keyakinan, tetapi mereka bisa hidup berdampingan, dengan catatan ya kita tidak usah ikut-ikutan tidak usah ikut-ikutan akidah mereka, tetapi dalam hal ini kita bisa bersatu, kita bisa menjaga kedamaian itu. Kemudian selain tasamu atau sikap toleransi dan disebut dengan teposiliro, ada yang namanya tawassud, artinya ada kita ini harus bersikap moderat, jadi jangan tertutup. Artinya biar kita tidak kaku, kita terbuka dengan perkembangan zaman. Kalau di dalam istilah NU barangkali ya, itu dikenal dengan al-muhafadatu alal qadimil sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, kan begitu. Kalau saya salah silahkan dikomentari ya, karena kan saya bukan seorang ustadz. Jadi ya seperti itu. Jadi marilah kita sebagai bangsa jangan lagi saling hujat menghujat, jangan lagi kita saling salah menyalahkan, jangan lagi kita saling ujaran kebencian di mana-mana. Malulah kita dengan bangsa ini, karena biar bagaimanapun banyak ya masalah bangsa ini. Jangan lagi dibentur-benturkan dengan agama, jangan lagi dibentur-benturkan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, yang mana kepentingan tersebut memang bukan tujuan untuk bangsa Indonesia, dan ternyata bisa mencederai bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau kita bersatu, saya yakin bangsa Indonesia itu akan maju, karena bangsa ini bangsa yang besar. Semua sumber daya alam tersedia di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Itu semuanya memang didesain oleh Allah, didesain oleh Tuhan untuk kita kembangkan dan kita kelola bersama. Jadi mari kita bersatu. Mari kita bersatu, mari kita hidupkan kembali Pancasila, dan mari kita terapkan lagi nilai-nilai kenegaraan, dan kita terapkan lagi cara beragama yang benar di negara ini, sehingga bisa membuat kita lebih baik dan menjadi negara yang lebih bermartabat. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan subscriber saya yang minta request pembahasan ini mudah-mudahan bisa tersampaikan, dan mudah-mudahan bisa didengar dan diterima oleh masyarakat. Sekali lagi, saya hanya orang biasa. Kalau misalkan ada salah-salah kata, saya mohon maaf, mohon dikoreksi. Ataupun kalau ada salah-salah kata yang menyinggung, mohon maaf, karena kita ini adalah satu, dan mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa memajukan Republik ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.